Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Wahyudi Wicaksono, NIM akhirku 2073 dari kelas jaringan komputer D. Nah, di sini aku mau membahas tentang jaringan komputer, di mana di sini disajikan satu gambar dengan 3 soal. Nah, untuk gambar yang disajikan seperti ini, dan langsung saja kita ke soalan yang pertama. Lingkarilah dan jumlahkanlah collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Kita yang pertama ke collision domain. Nah, di sini saya telah melingkari collision domain-nya. Nah, kita harus mengetahui apa sih collision domain itu. Nah, collision domain itu merupakan kumpulan dari beberapa lokal area network di mana frame dapat bertabrakan. Bertabrakannya itu dapat bertabrakan satu sama lain. Nah, pada media yang sama, proses collision ini pun hanya akan terjadi pada hub yang berprinsip jika salah satu PC akan mengirim data ke PC yang lain dan terdapat PC lainnya akan mengirimkan data pula, maka akan disebut collision. Nah, karakteristik collision ini yaitu semua port dalam hub merupakan collision dan setiap port dalam switch merupakan collision dan port di router merupakan collision. Nah, sini saya telah melingkari semua port di hub merupakan collision dan setiap port di switch merupakan collision. Sini ada 1 dan di switch ada 3, jadi 4. Kemudian setiap port di router merupakan 1 collision, yaitu jadi ada 1, yaitu 5. Nah, kebetulan gambar kanan ini sama dengan kiri, maka saya implementasikan gambar kiri ke kanan. Jadi di kanan pun ada 4, jadi kita total di kanan 4, di kiri 4, di router 1. Jadi terdapat 9 collision domain. Kemudian broadcast domain. Broadcast domain ini merupakan semua device yang perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Nah, broadcast domain ini sebuah divisi logika dalam jaringan komputer di mana semua host dan node atau perangkat dapat menjangkau atau terhubung dengan host dan node yang lainnya melalui broadcast pada layar data link. Untuk karakteristik broadcast domain kurang lebih seperti ini, dan di sini terdapat 3 broadcast domain. 1, 2, 3. Kemudian tentukan soal yang kedua, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar. Berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Nah, setelah saya amati, terdapat 3 topologi dalam jaringan tersebut, yaitu topologi star, topologi bus, dan topologi tree. Langsung ke topologi star. Topologi star di sini kebetulan di gambar tersebut ada 2, yaitu 1 dan 2. Topologi star di sini merupakan atau disebut topologi bintang. Adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub dan switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena banyak kelebihannya. Nah, untuk sini ada 2, dan untuk kelebihan dan kekurangannya ini kelebihannya, yaitu bersifat fleksibel, keamanan data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan, dan yang keempat, jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Nah, untuk kelemahannya, ini kelemahannya, penggunaan biaya yang cukup mahal, dan hub dan switch mengalami kerusakan dapat melumpuhkan jaringan, kemudian jumlah terminalnya yang terbatas, yang keempat, jika lalu lintas padat akan melambat atau lemot. Nah, yang kedua dalam gambar ini ada topologi bus. Topologi bus merupakan adalah topologi jaringan yang lebih sederhana dibanding yang tadi,
Pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan yang menggunakan kabel koaksial. Jadi jaringan topologi bus ini menggunakan kabel koaksial. Nah, jenis topologi ini juga biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Nah, biasanya topologi hub ini terdapat penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringannya. Ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya mudah untuk membuatnya, memiliki layout yang sederhana, memerlukan biaya yang sedikit untuk pembuatannya, mudah dikembangkan tanpa mengganggu perangkat jaringan lainnya. Nah, kekurangan topologi jaringan bus, terjadi gangguan akan sulit untuk mendeteksi kerusakannya. Sering terjadi kepadatan lalu lintas serta pada jalur utama. Apabila jalur utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan lumpuh, memerlukan repeater untuk memperkuat sinyal. Nah, yang ketiga, yaitu untuk keseluruhannya, yaitu terdapat topologi tree. Ini jadi jaringan gambar tersebut merupakan jaringan gambar topologi tree. Topologi tree itu merupakan gabungan dari topologi star dan topologi hub, di mana di sini ya topologi starnya dan di sini topologi hubnya. Nah, untuk topologi tree ini jadi setiap kliennya itu dikelompokkan dengan sebuah hub. Nah, dan struktur jaringannya itu seperti topologi star, nah, seperti ini. Kemudian setiap pusatnya dihubungkan dengan pusat komunikasi lain menggunakan kabel yang terbentang seperti topologi bus, seperti itu. Untuk kelebihan dan kelebihannya yaitu mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer skala besar, pengembangan jaringan untuk penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah, identifikasi kerusakan pada jaringan setiap isolasi terjadi jaringan dapat dilakukan dengan mudah jika salah satu klien mengalami kerusakan, gangguan tidak akan berpengaruh pada klien yang lain. Manajemen data yang baik sebab komunikasi terjadi pada point to point. Kekurangannya, jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Hub memegang peran penting dalam jaringan, jadi jika rusak, seluruh jaringan akan terganggu juga. Jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan, maka yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Biaya yang diperlukan jaringan ini cukup mahal. Konfigurasinya, kemudian konfigurasi dan memasang kabel jaringan tree ini lebih rumit dibandingkan topologi yang lainnya. Perawatannya yang juga cukup sulit. Yang ketujuh, kinerja jaringan serta aliran data lebih lambat. Yang keempat, lalu lintasnya itu sangat padat. Oke, soal yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Di sini saya mencantumkan 5, yaitu yang pertama biaya. Yaitu setiap kita menentukan topologi, kita harus ada faktor biayanya, yaitu seperti faktor biaya ini sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam kebutuhan kita atau dalam organisasi yang ingin menggunakan topologi jaringan komputer seperti itu. Kemudian di sini ada kecepatan. Nah, kecepatan ini ya sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sebuah sistem. Jadi kita menentukan topologi, kita harus mengukur sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sebuah sistem seperti itu. Kemudian ukuran di sini yaitu sampai seberapa besar ukuran jaringannya, apakah jaringan memerlukan file atau sejumlah server khusus, jadi kita harus mempertimbangkan ukurannya juga. Kemudian yang gak kalah penting yaitu lingkungan. Lingkungan di ini misalnya apa ya, listrik atau faktor-faktor yang lain yang berpengaruh. Jadi seperti itu. Kita harus menyesuaikan kapasitas listriknya dan lain-lain. Konektivitas. Konektivitas ini apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer atau laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi seperti itu. Jadi seperti itu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.